Ini ada melitnya juga di bertepatan atau sejajar dengan jalu. Jadi ini membentuk bunga, dan di atas ini juga ada. Assalamualaikum kawan-kawan, dimanapun kawan-kawan berada, masih bersama saya Cato di kandang Kabuli Farm. Dan di kesempatan kali ini kita ada di episode kedua, ada di part kedua, tema pemilihan atau sortir untuk satu tetasan. Saya ulangi, untuk sortir satu tetasan yang tentunya induk dan pajaknya sama. Di tahapan kita sortir untuk 1 bulan ke 2 bulan untuk memilih yang terbaik. Baik kawan-kawan, untuk yang pertama, sebelum kita memilih yang terbaik, kita akan memilih dulu jantan dan betinanya. Jadi untuk betina yang kurang baik maka kita pisahkan saja. Nah, di sini kebetulan hanya cuman 4 ekor saja. Dan kenapa 4 itu panjang ceritanya. Untuk jenis produk dari Kabuli Farm ini adalah pajaknya PR3, biayi original 3, dan pakai durian bloodline. Hasilnya seperti ini. Saya sebut dia adalah jenis ProZ. Oke, kalau sudah berkenalan dengan produk dari Kabuli Farm, ProZ ini ada, mungkin kawan-kawan ada yang ragu, bisa lihat keistimewaan dari ProZ ini di Telegram Kabuli Farm. Silahkan dicek di sana. Baik, kita lanjutkan. Kita akan memilih betina dan jantannya. Kita awali dulu. Yang satu ini terlihat jelas seperti ini. Nah, ini adalah betina. Sudah terlihat dari bentuk badannya, bentuk kepala, juga cara dia berdiri ataupun berjalan. Oke, berarti ini 4 ini betina, cuma 1 betina ini adalah betina yang harus kita pertahankan dan yang terbaik. Oke, kita lanjut ke jantannya. Kita lihat seleksi, karena sudah nampak ini usia 2 bulan kurang 1 minggu, sudah nampak sekali jantannya. Untuk yang belum paham, kita bisa cek di cengger ya, kita bedakan dengan yang lain. Terus kita bisa lihat di bulu bagian belakang di atas itu yang nantinya akan tumbuh rawis. Di situ biasanya bulunya usia segini sudah tumbuh dan lancip untuk jantan. Tetapi ada juga yang seperti ini ada tumbuh di atas ini bulu-bulu dan seperti ujungnya bulat, tetapi kita cek ke bawahnya terlihat seperti rawis kawannya. Jadi rawis ini memberikan tambahan persentase bahwa ini adalah jantan. Dan kita lihat juga cengger yang mulai tumbuh besar. Di samping itu kita juga lihat juga untuk cara berjalan dan juga cara berdiri, gerakannya itu memang dia adalah laki-laki. Kita bentuk juga dilihat dari bentuk kepala yang seperti itu. Nah, nanti kalau kawan-kawan sudah terbiasa juga akan mudah sekali untuk membedakan mana yang jantan dan betina. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah sudi subscribe, dan sekarang akanlah saya lanjutkan untuk pemilihan yang terbaik. Dan saya ingatkan yang belum nonton, untuk part pertamanya linknya saya sertakan ada di deskripsi. Karena apa? Di situ ada faktor penting dari pemilihan ataupun sortir yang kita lakukan. Jadi ada tahapan yang pertama, silahkan dilihat nanti setelah menonton video ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk usia 2 bulan ini kita mulai sortir, karena semua yang kita butuhkan telah nampak. Di antaranya dari bentuk kepala, bulu, warna bulu, kaki, juga bagian blutru, bagian belakang itu kan ya, yang ditempati ekor itu. Baik, kita untuk kepala kita ambil jangan terlalu besar,
kita ambil seperti buah pinang tapi agak kecil sedikit, itu untuk jantan, itu lebih bagus. Terus kita mengarah ke warna bulu. Kita harus ingat warna bulu yang harus kita ambil itu warna dasar bulu yang dimiliki oleh betina. Contohnya seperti ini ada 4 ekor anakan ini dari satu tetasan yang induknya itu berwarna kembang miri, ya seperti itu warna dasarnya. Maka saya mempunyai keyakinan untuk 4 anak ayam ini sangatlah istimewa semua, tetapi kita akan mencari yang lebih baik atau yang terbaik untuk usia 2 bulan ini. Lanjut kita ke brutru, ke bagian bawah, ke bagian belakang yang ditumbuhi ekor itu kita pegang dia dari tulang depan, dan brutru belakang itu harus nancep kawan ya, harus ada renggang sedikit saja. Kalau kita lihat di situ lebih rapot, itu lebih bagus. Karena apa? Di situ juga mendukung ada pada tulangan leher yang rapat. Kita bisa raba tulangan leher ke atas ke bawah. Apabila terasa dari tulangan ros itu rapat, itu menurut saya bagus. Baik, kita lanjutkan ke kakinya. Kaki harus kita memilih yang paling bulat. Di samping kaki yang paling bulat, kita juga melihat paha yang pipih juga. Kita harus perhatikan lagi juga yang penting ini menurut saya dari sisik-sisik. Ini ada 1 betina dan 3 jantan, dan kita yang seleksi ini 3 jantan ini kita seleksi, kita sortir. Untuk jenis sisiknya kita harus perhatikan ketiga sisik ini. Mulai yang pertama ini saya tunjukkan. Di sini ada sisik yang rapi, saya tunjukkan ini sisik ini rapi kawan ya. Kalau rapi ini biasanya solahnya bagus sekali, cantik sekali seperti itu. Terus kita lihat lagi. Ini saya perlihatkan untuk yang kedua, ini ada sisik ubet di sini. Kita lihat dengan cermat, kita teliti dengan benar. Di sini ada ubet ini seperti ini. Nah, ini juga sangat bagus kawan ya. Ini sangat bagus kalau sisik seperti ini. Ini yang nomor 2. Ubetnya ada di tepat dengan searah dengan jalu, jadi sangat bagus sekali. Terus yang ketiga ini ada ubet juga, yang ini di agak ke bawah terus agak ke atas ini ubetnya, dan di bawah ini juga ada yang kawan-kawan menyebutnya sisik matahari. Sisik matahari ini nanti ada penjelasannya, dan ini ada melitnya juga di bertepatan atau sejajar dengan jalu, jadi ini membentuk bunga, dan di atas ini juga ada bunga, dan ini menurut saya lebih bagus dari yang 2 tadi. Kalau saya disuruh memilih dari ketiga ini, maka saya pilih yang ketiga ini. Lihat saja bentuk kepala, paruh yang tebal, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, ya pas, dan sangat tulangan leher juga bagus. Ekor atau brutru itu, terus warna bulunya seperti induknya, warna bulu dasarnya seperti itu. Nah, inilah saya pilih untuk yang terbaik. Untuk kawan-kawan yang setuju ataupun yang tidak setuju, silahkan komen-komen di bawah. Tetapi saya ingatkan untuk indukan itu harus yang dari terah yang istimewa, agar menurunkan anak-anak yang ya bisa diandalkan. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.